Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penerapan Risiko pada Perbankan Syariah, Risiko Hukum dan Risiko Operasional. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Laras Widi Astuti dengan NPM 1701010096. Selanjutnya ada Dava dengan NPM 1801010043. Rima Cindy dengan NPM 1801010050 dan Rafif Salim dengan NPM 1801010073. Pengertian risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar yang antara lain berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Selanjutnya, risiko pasar meliputi 1. Risiko nilai tukar 2. Risiko komoditas 3. Risiko ekuitas dan yang keempat, risiko benchmark suku bunga. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Yang kedua yaitu risiko komoditas. Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan instrumen keuangan dari posisi trading book ke posisi banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Yang ketiga yaitu risiko ekuitas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Dan yang keempat yaitu risiko benchmark suku bunga. Bank syariah tidak mengenal suku bunga, sehingga bank syariah tidak mengalami suku bunga. Risiko benchmark itu sendiri yaitu risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan surat berharga syariah. Yang selanjutnya adalah tujuan utama pada risiko pasar. Tujuan utama manajemen risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank syariah. Kasus risiko pasar. Contoh kasus risiko pasar. Pembiayaan sewa ditetapkan di muka dan dapat diubah di kemudian hari, tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Keharusan adanya kesepakatan ini tidak mudah bagi bank untuk melakukan penyesuaian harga sewa meskipun suku bunga pada bank konvensional meningkat. Contoh yang kedua yaitu dalam operating ijarah, pemberi sewa atau lessor dapat terkena risiko pasar terhadap nilai sisa aset yang disewakan pada periode sewa jika penyewa menghentikan sewa lebih dahulu selama masa kontrak. Di dalam ijarah, pemberi sewa dapat terkena risiko pasar dalam nilai yang terbawa dari aset yang disewakan dan ketika penyewa gagal bayar dalam kewajiban sewanya. Yang selanjutnya ada penerapan manajemen risiko pasar. Penerapan manajemen risiko pasar di sini terdiri dari 3, yaitu pengukuran risiko pasar, kebijakan prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, pengawasan aktif Dewan Komisari. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya pengukuran risiko pasar. Yang pertama yaitu ada bank syariah wajib memiliki sistem pengukuran risiko pasar. Kedua, data yang digunakan harus sesuai. Yang ketiga, harus mendokumentasikan dengan baik. Lalu proses tinjauan melalui backtesting. Dan selanjutnya pengawasan aktif Dewan Komisari. Dan yang terakhir, harus memperhitungkan korelasi antar pasar. Dan lalu ada sumber daya insani yang dimana kualitas pegawai pelaksanaan aktivitas yang terkait dengan risiko pasar itu harus memadai. Dan yang kedua, kualitas pegawai pelaksanaan unit manajemen risiko itu juga harus seimbang. Dan lalu organisasi manajemen risiko pasar, yang dimana penetapan struktur organisasi, perangkat dan juga kelengkapan unit atau fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko ini untuk risiko pasar harus sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha oleh bank syariah. Yang selanjutnya
yaitu kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur dan menetapkan limit untuk risiko pasar, maka bank syariah perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu strategi manajemen risiko. Dalam menetapkan strategi manajemen risiko untuk risiko pasar bank syariah juga harus mempertimbangkan strategi bisnis, posisi pasar, komposisi instrumen atau produk, dan kategori nasabah bank syariah. Yang kedua yaitu tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Tingkat risiko yang akan diambil oleh bank akan tercermin dalam komposisi aset dan kewajiban serta strategi gambling yang dilakukan oleh bank syariah. Risiko pasar harus menggambarkan tingkat risiko pasar yang akan diambil bank syariah untuk menunjang strategi bank syariah saat ini maupun masa depan. Yang ketiga yaitu kebijakan dan prosedur. Kebijakan bank harus memuat dengan jelas hal-hal berikut. Yang pertama yaitu kriteria instrumen keuangan yang dapat ditetapkan sebagai trading book dan banking book, serta mekanisme untuk memastikan bahwa kriteria tersebut diterapkan secara konsisten. Yang kedua yaitu tujuan memiliki posisi trading book dan banking book. Yang ketiga, kebijakan pengelola portofolio trading book dan banking book. Yang selanjutnya, penetapan metodologi valuasi terhadap instrumen keuangan dalam trading book dengan menggunakan nilai wajar secara sehari berdasarkan harga pasar atau model atau teknik penilaian. Yang selanjutnya yaitu metode pengukuran risiko pasar yang digunakan bank syariah baik untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik maupun perhitungan kecukupan modal. Yang selanjutnya penerapan pihak yang independen untuk melakukan pengujian dan validasi model pengukuran risiko dan pricing model secara berkala. Yang terakhir, mekanisme penetapan dan dokumentasian setiap strategi perdagangan atau posisi trading book. Yang selanjutnya yaitu limit. Bank syariah harus memastikan konsistensi antara berbagai jenis limit yang berbeda. Penetapan limit dapat ditetapkan secara berjenjang pada setiap level organisasi bank syariah. Misalnya limit secara keseluruhan, limit portofolio, dan limit dealer. Yang selanjutnya yaitu pengukuran risiko pasar. Yang pertama adalah bank syariah wajib memiliki sistem pengukuran risiko pasar. Yang B, data yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran. Yang C, bank syariah harus mendokumentasikan data dengan baik. Yang D, proses tinjauan atas model pengukuran melalui backtesting. Yang E, dalam analisis skenario dapat digunakan skenario menggunakan analisis historis. Yang F, dalam pengukuran risiko harus memperhitungkan korelasi antara pasar. Yang selanjutnya yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara sistem informasi manajemen risiko pasar. Yang pertama ada identifikasi risiko pasar. Bank syariah harus memiliki proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan risiko pasar yang melekat pada aktivitas bisnis bank syariah. Yang kedua yaitu pengukuran risiko pasar. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu bank syariah wajib memiliki sistem atau model pengukuran risiko pasar untuk mengukur posisi dan sensitivitas terkait risiko pada pasar baik pada kondisi normal maupun stres.
Yang kedua, sistem pengukuran risiko pasar harus tepat. Yang ketiga, data yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran. Yang selanjutnya, bank syariah harus mendokumentasikan data dengan baik dan terinformasi mengenai permasalahan terkait dengan data. Selanjutnya, proses tinjauan review atau validasi atas model pengukuran risiko pasar. Yang poin selanjutnya, dalam menggunakan risiko di tingkat portofolio, bank syariah harus memperhitungkan korelasi antar pasar dan antar kategori risiko pada saat mengevaluasi posisi risiko pasar serta kompensatif. Yang selanjutnya, dalam analisis skenario dan stress testing dapat digunakan skenario dengan menggunakan analisis data historis, menggunakan asumsi hipotetis, atau menggunakan skenario yang ditetapkan otoritas. Poin yang terakhir yaitu perhitungan ATMR risiko pasar dibahas lebih mendalam pada bab tentang permodalan, penggunaan pendekatan standar, dan metode internal. Yang selanjutnya, pemantauan risiko pasar. Bank syariah harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian dan tindak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi pelampauan. Yang selanjutnya dilaporkan secara harian kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam kebijakan internal bank syariah. Yang keempat, pengendalian risiko pasar. Di sini ada 5 poin. Poin yang pertama, manajemen harus mengambil langkah-langkah dalam rangka pengendalian risiko. Poin yang kedua, tanggung jawab pada pengendalian risiko pasar dalam unit pelaksanaan meliputi rekonsiliasi posisi yang dikelola dan dicatat dalam sistem informasi manajemen. Poin yang ketiga, bank syariah yang memiliki surat berharga syariah dan obligasi syariah wajib melakukan review secara berkala terhadap kondisi, kredibilitas, dan kemampuan membayar kembali penerbit surat berharga dan obligasi syariah. Poin yang keempat, jika bank syariah memiliki surat berharga syariah dan obligasi syariah yang terdaftar atau diperdagangkan di pasar model dan berdasarkan hasil review terdapat kemungkinan peningkatan kegagalan penerbit. Poin yang terakhir yaitu untuk transaksi yang dilakukan dalam rangka lindung nilai, bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas. Yang kelima yaitu sistem informasi manajemen risiko pasar. Sistem informasi manajemen risiko pasar harus dapat mengkuantifikasikan eksposur risiko dan memantau perubahan faktor pasar, nilai tukar, harga ekuitas, dan harga komoditas secara harian dan real-time basis agar dapat digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian di masa depan. Yang selanjutnya, sistem informasi manajemen risiko harus dapat memfasilitasi stress testing, terutama untuk mengidentifikasi risiko secara cepat sehingga dapat segera melakukan tindakan perbaikan termasuk sebagai respon perubahan faktor pasar yang dapat berdampak negatif pada rentabilitas dan modal pasar syariah. D. Sistem pengendalian intern. 1. Bank harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan transaksi dan proses terkait dengan market risk marking dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, prosedur, dan limit yang telah ditetapkan. 2. Penerapan prinsip perusahaan berfungsi harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten. 3. Bank syariah harus memiliki fungsi atau unit yang melakukan valuasi posisi trading
trending, dan fungsi atau unit yang melakukan validasi terhadap model pengukuran resiko pasar. 4. Fungsi unit yang dilakukan valuasi harus independen terhadap fungsi atau unit pengambil resiko, dan fungsi unit yang melakukan validasi model independen dari fungsi yang dilakukan penggabungan middle pengukuran resiko pasar. Selanjutnya, kualitas penerapan manajemen resiko pasar. 1. Tata kelola resiko. Tata kelola resiko mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat resiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan serta tanggung jawab Dewan Komisaris Direksi serta DPS. Selanjutnya, profil resiko pasar. Profil resiko pasar adalah gambaran keseluruhan resiko yang melekat pada operasi bank syariah, baik BUS maupun BUS. Resiko intent merupakan resiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak berpotensi mempengaruhi proses keuangan bank syariah. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.